Saat ini Singapura tengah bersukacita karena Indonesia resmi mencabut larangan ekspor pasir laut terhitung tahun 2023. Presiden Jokowi pun membuka izin ekspor ini setelah dilarang selama 20 tahun sejak zaman Megawati, seperti tertuang dalam peraturan ini. Kilas balik sebelumnya, sejak tahun 1997 sampai tahun 2002, Indonesia rutin mengekspor pasir laut ke Singapura rata-rata 53 juta ton per tahun. Kemudian dilarang dari tahun 2003 hingga tahun 2022, dan 2023 kembali lagi dibuka izin ekspor ini. Hal ini pun akan menguntungkan Singapura dengan memperluas lahannya. Awal kemerdekaan tahun 1965, luas daratan Singapura hanyalah 581 km persegi. Tahun 2015 sudah bertambah menjadi 719 km persegi. Dan sampai tahun 2030, luas Singapura akan meningkat 30%. Tapi kemudian Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa peraturan pemerintah yang sudah ada ini bukan untuk kegiatan ekspor pasir laut, dan ini juga tidak ada hubungannya dengan Singapura. Luhut juga bilang saat ini pemerintah masih memprioritaskan sedimen laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri. Jadi gimana menurut kamu guys? Silahkan tanggapi di kolom komentar. Oh, baru saya tahu guys. Sebenarnya saya baru tahu ternyata daratan Indonesia itu banyaknya pasir daripada Indonesia. Oh, berarti separuh daripada sesuku daripada Singapura itu adalah Indonesia ya, kerana pasirnya datang daripada Indonesia guys. Oh, bercanda, jangan marah ya. Tetapi itulah kita lihat orang Singapura ini, pemerintah Singapura ini banyak membeli pasir daripada Indonesia untuk membesarkan daratan Singapura itu guys. Dan katanya tahun 2023 Pak Jokowi mencabut larangan ekspor pasir ke Singapura. Berarti lepas ini Singapura bisa lagi untuk mendapatkan pasir daripada Indonesia. Bertambah besarlah Singapura selepas ini membeli pasir daripada Indonesia. Kalau teman-teman tahu guys lagi tentang ini guys, teman-teman bisa komen di bawah komentar. Tetapi bukan itu saja yang kita mau researchkan, ada banyak lagi guys. Okey, jom. Pagi, nama saya Glenn dari Singapura. Saya super cinta Indonesia. Belajar bahasa Indonesia sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Tapi sampai hari ini saya masih tidak bisa komunikasi dengan orang Indonesia. Istri saya di Jakarta kerja kecantikan spesialis. Dia mengajarimu banyak dokter dan spesialis terapis mana buat treatments dan kecantikan teknik. Jadi saya akan tinggal di Jakarta untuk lama-lama tahun. Yeah, my dream come true. Sekarang saya bicara bahasa Inggris 10-10, bahasa Cina 5-10, bahasa Indonesia hanya 3-10. Saya ingin tahun 2024 saya bisa bahasa Indonesia 5-10. Saya akan di Indonesia 50% waktu dan di Singapura 50% waktu. Jadi ikut TikTok channel saya jika kamu mau melihat banyak destinasi. Selain ini, saya juga ke Asia banyak-banyak seperti Filipina, Thailand dan banyak lagi. Saya akan buat banyak TikTok live stream. Jadi ikut live stream saya dan latihan bahasa Indonesia dengan saya. Istri saya akan juga mengajarimu kamu banyak-banyak rahasia. Guys, ini guys kita lihat orang Singapura ini dia ternyata sangat senang sekali apabila katanya dia akan lama tinggal di Indonesia ya, dan dia akan mempelajari bahasa Indonesia lebih banyak lagi sehingga kan 5/10 katanya tadi ya. Tetapi saya dengar lancar bahasa Indonesianya itu ya. Jadi ini yang kita lihat, orang Singapura ini walaupun negara mereka sudah maju, sangat moden, tetapi mereka sangat memilih untuk tinggal di Indonesia. Kerana apa guys? Mungkin kerana kehidupan di Indonesia itu biayanya yang sangat murah dan tempat wisata yang banyak, makanan yang enak-enak dan tempat wisata alam yang sangat menarik. Itu sebenarnya ya. Walaupun kita lihat Singapura itu sudah moden, sudah maju seperti Jepang yang kita lihat ya, tetapi mereka banyak memilih untuk tinggal di Indonesia. Seperti Gens Klinik inilah, dia memilih untuk tinggal bersama istrinya di Indonesia. Wah, hebat ya. Kamu tahu gak, ada anak asal Singapura yang berkunjung ke Indonesia untuk menemui mantan pembantunya dulu sewaktu kecil. Namanya Bibi Vivit. Sosok yang udah kayak keluarga sendiri buat Kristen setelah 6 tahun gak ketemu. Kristen nekat melakukan perjalanan jauh 2 jam naik pesawat, lanjut 4 jam naik mobil demi kasih kejutan ke kampung halaman Bibi di Jember. Bibi Vivit bukan sekedar pengasuh. Dia juga teman sarapan yang ngajarin sopan santun dan selalu ada buat Kristen pas kecil. Sekarang Kristen udah remaja dan dia mau kasih lihat tarian yang dia tekuni selama 4 tahun terakhir ini. Terakhir momen ketemuannya pecah banget. Bibi kaget lihat anak kecilnya udah dewasa dan mereka sama-sama terharu mengulang memori lama.
Buat Kristen, perjalanan ini Taruh. bukti kalau kasih sayang tulus Bibi Vivit selama ini nggak sia-sia. Allah. Dia gak cuma Akbar. pengasuh, dia juga keluarga yang berarti segalanya. Guys, kita lihat seorang pengasuh ataupun bibi daripada Indonesia ini sanggup ya. Kita lihat anak kecil yang dia jaga dulu ketika kecil di Singapura mencari bibinya semula ya di Indonesia, guys. Sanggup terbang jauh 2 jam daripada Singapura pergi ke Indonesia untuk mencari bibi yang pernah menjaganya ketika kecil itu ya. Ini yang kita lihat betapa baiknya orang Indonesia ini sehingga kan mereka jasa mereka, dan itulah yang kita dapat katakan orang Indonesia ini apabila dia menjaga seseorang itu sehingga mereka akan diingati. Sehingga mereka diingati sampai bila-bila. Dan sehingga kan kita nampak seorang anak kecil dahulu sanggup mencari bibinya semula di Indonesia, guys. Sangat terharu. Kenapa Singapura mau impor listrik bersih dari Indonesia? Kenapa? Kalau menurut Dewan Energi Nasional, Singapura hampir nggak memiliki energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yang mungkin bisa dimanfaatkan Singapura merupakan energi surya. Selain itu, Singapura sendiri perlu lahan besar untuk dimanfaatkan sebagai energi surya. Sedangkan lahan Singapura sendiri sangat terbatas dan tergolong sangat mahal. By the way, Singapura juga kabarnya tengah mencari pasokan energi terbarukan ke berbagai negara lain. Salah satunya Malaysia. Malaysia Kabarnya juga. Singapura membutuhkan listrik sebesar 4 gigawatt, di mana dalam kesepakatannya Indonesia setidaknya bakal memenuhi 50% kebutuhan tersebut, alias 2 gigawatt. Untuk ekspor listrik ini sendiri kabarnya akan dimulai per 2026 sampai 2027 mendatang. Selain itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi juga mengatakan syarat utama dari perjanjian ini adalah Singapura harus membuat pabrik di Indonesia. Lalu seluruh alat yang digunakan untuk menghasilkan listrik rendah karbon ini harus memiliki TKDN yang tinggi. Jadi guys, kita lihat di sini walaupun Singapura itu sudah kita katakan negara yang maju, negara yang moden di dalam ASEAN ini, tetapi mereka masih lagi memerlukan pertolongan daripada Indonesia ya, daripada segi listriknya, kita lihat daripada segi pasirnya, daripada segi batu baranya ya, untuk listrik di negeri mereka, di negara mereka Singapura ya. Jadi moden bagaimanapun, hebat bagaimanapun, mereka masih tergantung juga kepada Indonesia, dan juga katanya mereka tergantung juga kepada Malaysia untuk listrik untuk negara mereka, guys. Jadi inilah antara kita ni, guys, walaupun kita ini tetangga, tetapi kita tetap saling bantu-membantu. Indonesia membantu Singapura, Singapura membantu Malaysia, Malaysia membantu Singapura, Indonesia membantu Malaysia. Begitu, kita tetap tetangga yang tetap saling bantu-membantu. Jadi, apapun, kita tetap harus sentiasa kompak di dalam ASEAN ini, guys ya. Setelah pindah ke Singapura, aku tuh baru sadar ternyata banyak banget loh orang Indonesia yang ada di sini. Entah yang lagi liburan, kerja, atau bahkan tinggal. Sering banget aku dengar orang ngobrol pakai bahasa Indonesia. Kadang ada juga yang bahasa Jawa, Sunda, macem-macem deh. Bikin aku otomatis noleh. Tapi mungkin karena itu juga kali ya, makanan Indonesia tuh gampang banget ditemuin di Singapura. Salah satunya kesukaan Banyak ya? aku, bebek pandut di Lucky Plaza. Serius, ini enak banget. Bebeknya lembut, bumbunya meresap, sambelnya bisa saya ambil mau coba sepuasnya. nih. Garansi, banyak orang Indonesia yang suka Pandut kesini ya, bebek juga. goreng Jadi, pandut. ada orang Indo yang tinggal di Singapura, absen dong, salam kenal ya. Sampai entry-nya panjang, guys. Mau makan bebek andut tu, guys. Pasti enak tu ya. Tapi cabangnya belum ada buka di Malaysia, saya fikir ya. Baru di Singapura saja ya, guys. Ternyata di Singapura pun ramai orang Indonesia ya. Itulah dia katanya tadi, di Singapura dia banyak mendengar orang berbahasa, ngobrol-ngobrol bahasa Indonesia. Jadi untung kalau orang Indonesia pergi Singapura, karena tidak susah untuk mencari kulinernya teman-teman Indonesia, karena sudah ramai orang-orang Indonesia yang ada di Singapura. Musik Indonesia nggak laku di luar negeri. Beberapa hari lalu kami ada acara nih di Singapura. Kami di sana kurang lebih 4 harian. Selama di sana kami banyak banget jalan-jalan ke tempat-tempat yang menarik. Terutama kami explore mall-mall dan tempat-tempat makan di sana. Dan yang harus kalian tahu, ini menarik nih. Hampir semua tempat yang kami datengin pada putar lagu Indonesia. Di tempat makan putar lagu Indonesia. Di mall putar lagu Indonesia. Dari lagu ungu sampai ke lagu-lagu lawas Indonesia. Gokil banget kan? Berarti nih, secara nggak langsung orang-orang luar Indonesia pada suka dong sama musik Indonesia. Makanya nggak valid kalau banyak yang bilang musik Indonesia nggak laku di luar negeri. Ya guys, memang benar ya. Bukan saja di Singapura ya yang menyukai lagu Indonesia itu, band-band Indonesia. Malahan di Malaysia pun banyak anak-anak muda yang suka dengan lagu-lagu band-band daripada Indonesia. Kerana
saya tidak tahu kenapa, tetapi memang ternyata saya sendiri pun suka juga lagu daripada Indonesia, guys. Berarti bukan saja kulinernya, wisatanya, malahan lagu pun dan filem-filem dan sinetronnya pun suka oleh orang Singapura dan orang Malaysia daripada Indonesia, ya. Inilah hebat. Indonesian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian acts. Oh, okay, I get it now. Okay, if you are in Singapore, you're kind of separated into kind of the language you speak, you consume. So if you speak Malay, your content ranking would be from Indo, from Malaysia, and then from Singapore. But yeah, I think Indonesian musicians and film and every sort of Indonesian media is consumed by a lot of Singaporeans and Malaysians just because I think quality of work is something that we look up to a lot. Big names dari Indonesia yang terkenal di Singapore and Malaysia, probably like your Noahs, your Peter Pan, Shilon 7, Melly Goslow, so many. I was from music school in Singapore and a lot of us like pulang balik ke Java Jazz each year, so we'd know people like Malik and the Essentials, Barry Likumahua, Teddy Aditya. Early on in the 2000s, like Soul Vibe. Indonesian people come to Singapore to watch international acts, but Singaporean and Malaysians come to Indonesia to watch Indonesian acts. Saya asli orang Singapura tinggal di Indonesia. Saya udah 11 tahun di sini. Saya respect semua orang, Kak. Orang di pinggir jalan, dari kerja sama saya, atau siapapun saya pun respect banget. Kenapa? Saya bukan orang sombong, Kak. Kita hidup semua dari bawah, Kak. Konsumen saya sebenarnya semua orang Indonesia tinggal di luar negeri. Kamu pun respect semua orang di Singapura, kan? Kamu pun respect negara Singapura, kan? Sama aja, Kak. Kamu di Singapura, saya di Indonesia. Saya pun harus respect negara Indonesia, Kak. Istri saya sebenarnya orang Indonesia. Dia bantuin saya banyak banget. Sebenarnya awal tahun saya di sini, saya ribet banget. Saya like, tidak bisa gini, tidak bisa gitu. Dan dia belajarin sama saya, teman-teman. Dari situ, saya belajar orang Indonesia sebenarnya sopan banget. Dari hati. Dari saya, Pak Nick, terima kasih percaya saya. Guys, kita lihat orang Singapura yang sudah menetap di Indonesia, ya. Jadi dia katakan sangat respect dengan orang Indonesia, dengan keramahan, kebaikan. Itulah apabila keramahan kita yang sering kita berikan kepada orang, kebaikan kita sering berikan kepada orang, orang akan ingat sampai bila-bila, guys, ya. Dan orang sanggup tinggal di negara kita kerana dengan kebaikan yang ada di negara kita itu, ya. Seorang profesor dari Singapura bernama Kishore Mahbubani memaparkan tulisan berupa pujian untuk Presiden Joko Widodo. Mahbubani menulis artikel berjudul The Genius of Jokowi dan menceritakan capaian Jokowi selama menjadi Presiden Indonesia. Orang Singapura mengagumi Pak Jokowi. Poin penting yang disampaikan peneliti Singapura itu adalah Jokowi mampu menjaga stabilitas politik, bahkan menyatu dengan lawan politiknya. Tulisan Mahbubani dipublikasikan pada 6 Oktober 2021. Bahkan, Mahbubani sampai menyebut tidak dapat disangkal. Jokowi adalah pemimpin paling efektif. Ia juga menjabarkan program-program yang dijalankan Jokowi terkait pendidikan, sosial, dan infrastruktur. Di awal tulisannya yang kami kutip dari laman projectsyndicate.org, Kishore Mahbubani menyatakan keberhasilan Presiden Indonesia Joko Widodo layak mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih luas. Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari oleh seluruh dunia. Ia juga menyebut Jokowi memimpin di salah satu dunia yang terkenal paling sulit diperintah di dunia. Kishore Mahbubani, orang yang menulis soal Jokowi Genius, adalah profesor di Asia Research Institute, National University of Singapore. Profesor Mahbubani pernah mendapat sejumlah penghargaan, antara lain 50 pemikir dunia terbaik dari majalah Prospect tahun 2014. Lalu 50 intelektual teratas di dunia dari Financial Times tahun 2009. Dan 100 intelektual publik dunia dari Foreign Policy and Prospect tahun 2005. Itulah, guys, kita lihat, guys, ya. Memang benarlah kalau kita lihat IQ tertinggi di ASEAN ini adalah daripada Singapura. Dan ini adalah Profesor Singapura, puji Presiden Joko Widodo. Dia katakan orang yang paling jenius iaitu Pak Jokowi inilah selama menjabat sebagai seorang presiden dan menjaga kestabilitas politik dan berbagai-bagai yang ada di Indonesia itu. Pak Jokowi ini adalah antara presiden yang hebat yang ada di dunia ini. Inilah hebatnya pengakuan jujur daripada seorang profesor Singapura memuji Bapak Presiden
Joko Widodo. Walaupun kita tahu sekarang ini iaitu Pak Prabowo sebagai pengganti Pak Presiden Jokowi, tetapi kita harapkan Pak Prabowo akan dapat menyambung legasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelum ini, guys. Itu yang kita harapkan sama-sama ya. Okey, apa yang kita reactionkan tadi, guys? Kita lihat iaitu Singapura. Kita lihat negara yang kecil yang dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi dunia. Ternyata memiliki hubungan erat dengan Indonesia, terutamanya dalam hal ketergantungan pada sumber daya alam ya. Dan meskipun dikenal moden dan maju, tetapi Singapura tetap membutuhkan bahan-bahan mentah seperti pasir dan batu bara daripada Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan energi listrik mereka. Fakta ini sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya Indonesia, guys, dalam mendukung perkembangan negara tetangga tersebut, iaitu negara Singapura ini ya. Walaupun mereka moden, mereka negara yang sudah maju di ASEAN ini, di Asia ini juga, tetapi mereka tetap memerlukan bantuan dan kebutuhan daripada Indonesia, guys ya. Bukan hanya daripada segi sumber daya alam, ternyata warga Singapura juga punya rasa kagum tersendiri terhadap Indonesia dengan segala kemajuannya. Mereka tetap menghormati dan mengagumi kekayaan budaya Indonesia yang begitu beragam ya. Tari tradisional kita lihat daripada seni batik hinggakan upacara adat yang unik selalu menjadi daya tarik bagi warga Singapura yang ingin mengenal Indonesia dengan lebih dalam. Kerana itu kita nampak ramai para wisata ataupun turis-turis daripada Singapura juga berwisata pergi datang ke Indonesia ya untuk menikmati iaitu wisata alam yang ada di Indonesia itu. Jadi selain kuliner, guys, Indonesia juga menjadi daya tarik yang sulit dilupakan dengan berbagai menu khas seperti rendang, nasi goreng, sate dan soto. Makanan Indonesia kerap memikat hati warga Singapura. Banyak daripada mereka yang rela berkunjung, guys, ke Indonesia hanya untuk menikmati kuliner asli yang penuh cita rasa. Kerana di Singapura ada juga kuliner Indonesia, tetapi yang kita mahu rasakan yang lebih asli harus datang ke Indonesia ya. Jadi yang tidak kalah penting juga keramahan dan kehangatan warga Indonesia selalu meninggalkan kesan mendalam bagi sesiapa saja, termasuk warga Singapura di tengah gaya hidup mereka yang serba cepat dan efisien. Mereka menganggap, guys, keramahan orang Indonesia sebagai sesuatu yang menyegarkan dan membuatkan mereka nyaman. Dan apa yang kita reactionkan tadi, kita nampak sehingga kan orang Singapura sendiri memilih untuk tinggal di Indonesia, guys. Ini yang kita lihat. Ditambah lagi biaya hidup di Indonesia yang relatif dan lebih murah menjadi alasan lain mengapa warga Singapura sering berkunjung, mulai daripada belanja, wisata hingga kan menikmati kuliner. Semua terasa lebih terjangkau dan dibandingkan di negara mereka sendiri. Hal inilah menjadikan Indonesia sebagai destinasi favorit untuk liburan singkat bagi para wisata, termasuklah orang-orang Singapura. Jadi apa yang kita harapkan, guys ya, semoga hubungan antara Indonesia dan Singapura terus berjalan harmonis di berbagai bidang dengan saling melengkapi dan menghargai kelebihan masing-masing di kedua negara ini dapat terus tumbuh bersama baik dalam kerjasama ekonomi, budaya maupun para wisata. Dan hubungan erat ini diharapkan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak. Itu yang kita mahukan ya, antara hubungan Singapura dan Indonesia itu. Dan begitu juga dengan hubungan Malaysia dan Indonesia. Kita harus sentiasa harmoni, harus sentiasa bantu-membantu, harus sentiasa kompak. Jadi kalau ada yang sentiasa yang tidak baik di media sosial itu, kita abaikan saja. Kita harus sentiasa fikir positif kerana kita ini adalah tetap tetangga di ASEAN ini ya. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman tentang ramainya orang Singapura sekarang ini mengkagumi tentang Indonesia? Jadi teman-teman bisa komen di bawah komentar. Rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozul Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda dukungan teman-teman kepada Brozul Channel. Yang baik sebenarnya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.